Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. 1435 tahun yang lalu, di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji bersama sekitar 100 ribuan sahabat Rasulullah, peristiwa yang dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada, haji perpisahan, tidak pernah di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul manusia di satu tempat lebih banyak dibandingkan tatkala Nabi Muhammad menyampaikan pidato pentingnya di hari Arafah. Pidato yang bukan hanya mengisyaratkan sudah semakin dekatnya momentum perpisahan antara Nabi dengan para sahabat yang dikasihinya, namun apa yang disampaikan Rasulullah pada momen tersebut menjadi pokok-pokok pikiran yang perlu untuk senantiasa kita segarkan dalam kehidupan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah di momen tersebut, sampai datangnya kiamat kelak tetap akan menemukan relevansinya dengan tantangan yang dihadapi umat Islam sepanjang zaman. Karenanya penting bagi kita untuk mencoba kembali memperhatikan pokok-pokok pesan Rasulullah sambil membaca relevansi antara apa yang dipesankan Nabi dengan tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Jamaah rahimakumullah, di antara pokok yang paling utama, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa hurmati baladikum hadha wa hurmati syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sesama umat Islam haram untuk dianiaya oleh muslim yang lain, sebagaimana wajib dihormatinya hari ini, kata Rasul, hari Arafah. Negeri ini itulah tanah haram, bulan ini itulah bulan haram. Jamaah rahimakumullah, di poin pertama ini Nabi Muhammad menegaskan pentingnya kewajiban dan hak setiap muslim untuk menjamin
keamanan darah, harta dan kehormatan sesama mukmin. Ketika kita kembali melihat apa yang terjadi dewasa ini, cukuplah kita lihat dalam berapa tahun belakangan di dunia ini seperti tidak ada darah yang lebih murah dibandingkan darahnya umat Islam. Di mana ada muslim menetesnya darah hanya dijadikan sebagai objek tontonan. Paling kuat orang sekedar mengecam apa yang dihadapi. Namun di sisi lain, begitu ada korban jiwa bahkan dari golongan muslim, seakan-akan seluruh umat manusia di dunia bergerak mengecam. Dua hal yang sangat kontras, standar yang ganda diterapkan. Bukankah semuanya manusia? Kalau bukan umat Islam yang peduli kepada darah, harta dan kehormatan sesama muslim, siapa lagi yang akan membela apa yang menjadi komitmen dan hak dari masing-masing kita semua? Jamaah rahimahullah. Poin kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna kulla syai'in mawdu'ah wa 'adatul jahiliyyati mawdu'ah wa dima'ul jahiliyyati mawdu'ah wa ribal jahiliyyati mawdu'ah." Ketahuilah, kata Rasul, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup di zaman jahiliyah sudah dibatalkan. Dendam-dendam di masa jahiliyah jangan lagi diungkit. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah sebelum Islam jangan lagi diungkit. Fanatisme dan asabiyah jahiliyah jangan lagi diungkit. Bahkan Rasulullah mengatakan, segala bentuk transaksi riba yang biasa kalian lakukan di zaman jahiliyah, semuanya mulai hari ini dibatalkan. Jamaah rahimakumullah, di antara wujud rahmat Allah kepada umat ini, di mana wilayah umat Islam mayoritas, wilayah itu pula lah negeri-negeri yang kaya akan bahan tambang dan sumber daya alam. Dari ujung Maroko hingga Merauke, pertengahan dunia yang didiami umat Islam, disitulah kita lihat bisa dikatakan mayoritas bahan tambang dan kekayaan alam tersebar. Namun realita yang kita lihat saat ini, justru mayoritas yang berada di bawah garis kemiskinan juga tak lepas dari umat Islam. Bagaimana harta kekayaan alam yang seharusnya jadi anugerah dan berkah justru berubah menjadi bencana, dan tak bisa kita pisahkan realita ini ketika kita melihat sistem ribawi pula lah yang masih menggurita di tengah-tengah umat. Bagaimana bank sebagai lembaga intermediasi sebenarnya dia mengumpulkan uang orang untuk disalurkan kepada pihak yang lain. Tapi di situ pula lah, di saat akses kepada umat Islam yang jujur, ulet, ingin produksi, tidak tertutup, maka realitas saat ini kita lihat sungguh sangat miris. Lebih dari 2 juta penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim terlibat dengan judi online. Lebih dari 5 juta keluarga yang terdampak oleh angka-angka yang begitu mengkhawatirkan ini. Cerita tentang riba, cerita tentang judi, cerita tentang segala bentuk apa yang sedang kita hadapi dari momok saat ini. Itu semua kalau kita kaitkan dengan apa yang dipesankan Nabi, itu adalah bagian dari kebiasaan jahiliyah.
komitmen, political will, tanpa ada langkah kebersamaan, tanpa ada himbauan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh informal, maka himbauan hanya tinggal himbauan. Tidak ada aksi yang nyata. Di saat kita melihat cita-cita 100 tahun usia kemerdekaan, diharapkan lahir generasi emas. Jamaah rahimakumullah. Poin ketiga, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan untuk kalian, kata Rasul, dua pegangan. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah pegangan Al-Quran dan pegangan hadis Nabi. Inilah dua pegangan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjamin untuk memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjamin untuk memelihara Al-Quran. Para ulama mengatakan jaminan memelihara Al-Quran, di dalamnya terkandung jaminan Allah memelihara hadis dan memelihara bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Quran pun akan terpelihara dan hadis pun ikut terpelihara, karena hadis adalah penjelas isi kandungan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, walaupun Al-Quran dan hadis dipelihara Allah, namun peluang terjadinya distorsi dan penyimpangan terbuka lebar. Ketika kita hanya komitmen kembali pada Quran dan hadis, tanpa kemudian kita punya komitmen yang sama memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para ulama salafus saleh. Bagaimana para sahabat pahami ayat? Bagaimana para tabi'in? Bagaimana para tabi'in? Inilah yang menjadi pegangan. Bagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu agama dari hati para ulama, tapi Allah akan cabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama-ulama yang rabbani. Di saat tidak tersisa ulama, maka umat pun mengangkat yang tak ulama sebagai ulama. Di saat ditanya tentang berbagai masalah, dijawab tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Muncul zaman sekarang orang mengaku pandai bahasa Suryani, pandai bahasa semut, pandai bahasa jin. Dengan segala keanehan yang dipertontonkan, masih ada juga orang yang ikut. Dengan segala kebohongan yang nyata disampaikan, masih ada juga telinga yang mau mendengar. Disinilah tampak betapa pentingnya pesan terakhir yang disampaikan Rasul. Bagaimana umat ini akan mampu menjaga akidahnya, benteng agamanya, ketika kita membiarkan dalam memahami hal yang paling penting tentang ajaran agama ini, kita justru terkesan acuh tak acuh dalam menjaga ajaran agama kita. Jamaah rahimakumullah, pesan berikutnya yang disampaikan Nabi, dan ini adalah pesan yang ditujukan kepada kita, khususnya kepada kaum laki-laki, kepada para suami, kepada para ayah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada para suami, jagalah istri kalian baik-baik, kata Rasulullah. Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya kalian diikat dengan kata-kata Allah,
Sebagaimana Allah halalkan suami istri berhubungan badan, juga kalian awali dengan kata-kata komitmen di hadapan Allah. Seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW ingin ingatkan pada kita tantangan ketahanan umat berkaitan dengan ketahanan keluarga. Ketika rumah tangga rapuh, sebagaimana rapuhnya potret keluarga dan rumah yang digambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut. Rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Bukan hanya semata-mata dari material apa dibuat rumah laba-laba, tapi lihat bagaimana aspek sosial pada kehidupan keluarga laba-laba, di mana dikatakan jantan laba-laba dibunuh oleh betinanya seketika selesai dia membuahi betina. Dan nanti ketika anak laba-laba sudah besar, dia pun bunuh orang tuanya. Inilah yang terjadi ketika kita mengabaikan pendidikan dalam rumah. Jamaah rahimakumullah. Dikatakan oleh Mustafa Mahmud, ketika satu bangsa ingin menghancurkan peradaban bangsa lain, cukup 3 hal. Pertama, hancurkan pendidikannya. Dengan cara apa? Hancurkan pendidikan dengan menjadikan orang-orang yang cerdas, berintegritas, punya dedikasi, malu menjadi guru. Sehingga orang kalau pikir gaji guru berapalah, menjadi guru sama artinya menjadi miskin. Sehingga yang menjadi guru adalah mereka yang tak diterima kerja tempat lain. Pilihan terakhir, ya udah jadi guru lah. Sebuah tugas yang begitu mulia dilaksanakan oleh orang yang tak punya visi. Apa yang terjadi? Rusak pendidikan dengan merusak guru. Yang kedua, mau menghancurkan peradaban, rusaklah rumah tangga. Dan cara terbaik merusak rumah tangga, rusaklah kaum perempuan. Ketika kaum wanita sibuk dengan urusan di luar rumah, lupa dia terhadap peran terpenting sosok wanita. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyiban a'raq. Ibu adalah madrasah pertama. Kalau ibu berkualitas, maka lahirlah bangsa yang berkualitas. Ketika wanita malu menjadi seorang ibu rumah tangga, bahkan muncul zaman sekarang tren child free, nikah tapi tak mau punya anak. Anak itu hanya jadi beban, anak itu hanya mengurangi waktu suami dan istri dan lain sebagainya dengan berbagai alasan. Bahkan dijadikan sebagai bahan kampanye. Apa yang terjadi? Di saat banyak negara, kampung mulai kosong dari penduduk, maka seharusnya umat Islam yakin akan apa yang disampaikan Rasulullah. Kekuatan umat ini ada pada generasi penerusnya. Dan yang terakhir, mau merusak satu peradaban, mudah. Tinggal rusaklah tokoh-tokoh agamanya. Ketika tokoh agama yang menjadi para pemimpin informal tidak lagi dapat dipercaya, tidak lagi didengar ucapannya, maka di saat itu lengkaplah strategi yang sudah dibuat. Jamaah rahimakumullah, disinilah kita melihat 5 poin apa yang disampaikan Nabi dalam khutbah perpisahan, sangat relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Semoga tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi pengingat bagi kita semua, tapi perlu kita mulai dari diri masing-masing. Bagaimana mengambil bagian dari pesan-pesan Rasulullah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana sawabu fa minallah
wa in kana khata fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.